Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Barcelona harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Sevilla, hasil yang membuat mereka kehilangan posisi puncak klasemen La Liga. Dalam laga yang berlangsung panas itu, pasukan Hansi Flick terlihat kesulitan mengimbangi intensitas dan agresivitas permainan tuan rumah, terutama di babak kedua ketika lini belakang mereka goyah. Kekalahan ini membuat Barcelona tertahan di peringkat kedua dengan 19 poin, terpaut 2 angka dari sang rival abadi, Real Madrid, yang kini memimpin klasemen sementara dengan 21 poin setelah menang 3-1 atas Villarreal. Hasil tersebut menegaskan momentum kebangkitan Los Blancos usai kekalahan dari Atletico Madrid beberapa pekan lalu. Di sisi lain, Sevilla perlahan mulai menemukan konsistensi di bawah pelatih baru Matias Almeida. Kemenangan besar atas Barcelona menjadi bukti bahwa proyek permainan menyerang mereka mulai berjalan baik. Dengan tambahan 3 poin ini, Sevilla kini naik ke posisi keempat klasemen dengan 13 poin, membuka asa untuk bersaing di papan atas musim ini. Bagi Real Madrid, situasi ini menjadi dorongan moral yang sangat berarti. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo sedang dalam performa impresif, sementara Xabi Alonso berhasil menjaga stabilitas tim meski jadwal padat dan cedera menghantui. Pendukung Los Blancos berharap tren positif ini dapat berlanjut hingga akhir musim, agar Real Madrid mampu mempertahankan posisi puncak dan kembali mengangkat trofi La Liga. Real Madrid kembali menunjukkan mengapa Santiago Bernabéu dikenal sebagai salah satu stadion fenomenal di dunia. Dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, pasukan Xabi Alonso mencatat 9 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Sementara di kandang sendiri, mereka masih sempurna tanpa celah, tak satu pun tim mampu mencuri poin dari mereka musim ini. Dengan dukungan luar biasa dari para penggemar yang memenuhi tribun setiap pekannya, Bernabéu kembali menjadi benteng tak tertembus. Lawan-lawan seperti Osasuna, Mallorca, Olympique de Marseille, Espanyol, hingga Villarreal semuanya harus pulang dengan kepala tertunduk. Pola permainan agresif dan disiplin tinggi yang diterapkan Alonso membuat Real Madrid tampil dominan dari awal hingga akhir pertandingan. Satu-satunya noda dalam perjalanan mereka sejauh ini hanyalah kekalahan di derby Madrid melawan Atletico, yang justru menjadi bahan bakar semangat untuk tampil lebih garang setelahnya. Kombinasi pemain muda seperti Arda Güler dan Franco Mastantuono, dengan bintang utama seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, menjadikan Los Blancos tim yang mematikan baik dalam serangan maupun pertahanan. Lebih dari sekadar statistik, performa kandang Real Madrid mencerminkan identitas klasik mereka, kekuatan, mental juara, dan determinasi untuk menaklukkan setiap lawan. Jika tren ini terus berlanjut, Bernabéu tampaknya akan kembali menjadi saksi perjalanan menuju gelar La Liga dan Liga Champions yang semakin nyata di depan mata. Federico Valverde kembali membuktikan mengapa dirinya menjadi salah satu pemain paling penting di skuad Real Madrid musim ini. Dalam kemenangan 3-1 atas Villarreal di Santiago Bernabéu, gelandang asal Uruguay itu tampil luar biasa meski dimainkan di posisi tidak biasa, bek kanan. Dengan daya jelajah tinggi, ketenangan, dan kecerdasan taktiknya, Valverde tampil solid dalam bertahan sekaligus membantu serangan dari sisi sayap. Pelatih Xabi Alonso memuji performa pemain berusia 27 tahun itu, menilai kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi sebagai aset besar bagi tim. Valverde memberi kami keseimbangan dan energi di setiap laga. Ia selalu siap untuk apapun yang tim butuhkan, ujar Alonso seusai pertandingan. Namun sorotan tak hanya tertuju pada Valverde. Rekrutan muda Argentina, Franco Mastantuono, juga tampil impresif dengan kedewasaan di atas usia 18 tahun. Ia menunjukkan disiplin luar biasa dalam membantu pertahanan dan menjaga ritme permainan di lini tengah. Valverde, yang merasakan langsung kontribusi sang pemain muda, memberikan apresiasi terbuka seusai laga. "Kalian sangat mendukung saya dalam bertahan. Kehadiran kalian di depan saya sungguh membantu. Terima kasih," ucapnya kepada Mastantuono seperti dilansir Defensa Central. Penampilan Mastantuono pun menuai pujian dari staf pelatih Madrid yang menilai kontribusinya vital dalam menjaga keseimbangan tim. Meski sempat mengalami sedikit cedera hamstring di akhir pertandingan, laporan awal menunjukkan kondisinya tidak serius.
Tes medis akan dilakukan dalam waktu dekat, namun optimisme tinggi bahwa sang talenta muda akan segera pulih dan siap tampil lagi setelah jeda internasional. Situasi masa depan Eduardo Camavinga di Real Madrid mulai menarik perhatian banyak klub elit Eropa, khususnya dari Liga Inggris. Laporan terbaru dari Real Madrid Confidential menyebutkan bahwa beberapa klub Premier League tengah menjajaki peluang untuk merekrut gelandang serba bisa asal Prancis itu. Menariknya, Real Madrid dikabarkan terbuka untuk mendengar tawaran bagi Camavinga dengan bandrol sekitar 60 juta euro. Harga tersebut dinilai masuk akal oleh sejumlah klub Inggris mengingat usia muda, kualitas, serta fleksibilitas sang pemain yang bisa berperan sebagai gelandang bertahan maupun bek kiri. Di antara peminat, Manchester City disebut berada di posisi terdepan. Manajer Pep Guardiola disebut sebagai pengagum berat Camavinga dan menilai gaya bermainnya yang agresif, kuat, dan tenang sangat cocok dengan intensitas Premier League. City bahkan dikabarkan siap memenuhi harga yang diminta Madrid dan menjadikannya bagian dari proyek jangka panjang untuk memperkuat lini tengah. Kendati demikian, transfer di tengah musim tampaknya kecil kemungkinan terjadi. Camavinga masih menjadi bagian penting dalam rencana Xabi Alonso, dan pihak klub tidak melihat urgensi untuk melepasnya. Di internal Madrid, keyakinan terhadap masa depan pemain 21 tahun itu tetap tinggi. Madrid juga sadar bahwa tawaran sebesar 60 juta euro bisa sangat menggoda secara finansial, mengingat mereka merekrut Camavinga dari Rennes hanya seharga 31 juta euro. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada performanya beberapa bulan ke depan. Jika terus berkembang, nilai jual Camavinga bisa meningkat jauh lebih tinggi. Untuk saat ini, sikap Madrid tegas. Mereka bersedia mendengar tawaran, tetapi tidak berniat menjual. Kekhawatiran sempat menyelimuti Real Madrid ketika Kylian Mbappe terlihat kesakitan dan harus ditarik keluar dalam kemenangan 3-1 atas Villarreal di Santiago Bernabeu. Pemain asal Prancis itu mengalami masalah pada pergelangan kaki kanannya beberapa saat setelah mencetak gol, membuat para penggemar cemas akan kondisi bintang utama mereka. Mbappe sempat mendapatkan perawatan medis di lapangan sebelum digantikan oleh Rodrigo pada menit ke-82. Ia kemudian langsung menuju ruang ganti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, laporan dari Sergio Quirante DAZN Football memastikan bahwa cedera tersebut tidak serius, hanya berupa keseleo ringan. Dia merasa baik-baik saja dan kemungkinan besar akan tetap bergabung bersama timnas Prancis, ujar Quirante. Konfirmasi serupa datang dari pihak klub. Real Madrid menyebut kondisi Mbappe stabil dan tidak ada tanda cedera serius pada struktur pergelangan kakinya. Xabi Alonso, dalam wawancara pasca pertandingan, juga menjelaskan bahwa sang penyerang memang sudah sedikit merasa tidak nyaman sejak awal laga, namun masih dalam batas wajar. Kylian memang mengalami sedikit masalah di pergelangan kaki, tapi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya bersama tim nasional, jelas Alonso. Musim ini, Mbappe tampil luar biasa dengan 14 gol dari 10 pertandingan, menjadi motor utama dalam sistem menyerang Madrid. Meski cedera ini menjadi momen negatif pertama di awal musimnya yang gemilang, tim medis yakin ia hanya memerlukan waktu pemulihan singkat sebelum kembali memperkuat Los Blancos dan Les Bleus. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!